Ya, Sungai Walaneh di Sulawesi, ada Sungai Kapuas, ya ada sungai-sungai besar di Kalimantan banyak itu, Bengawan Solo. Sungai-sungai itu tidak kedengaran gemerciknya, tidak kedengaran derunya, tidak kedengaran goncangannya. Seperti sungai-sungai di Jawa Barat, di puncak, air terjun, dia harus terbanting ke bawah. Tapi tetap dia menjalankan sunatullah. Aku harus turun ke bawah, karena hukum Allah, hukum kauniyah. Benda yang di atas pasti turun ke bawah, karena tertarik oleh gravitasi bumi. Air di pegunungan harus turun ke pantai, melewati tebing, itu dia. Harus jatuh dari ketinggian terhempas ke bawah. Menghantam pepohonan, maka air itu harus bunyi, jeritannya itu. Menghantam batu besar, maka itu nanti akan terdengarkan gemuruh. Ya. Gemuruhnya air itu adalah jihadnya air itu sendiri. Seorang hamba duduk di pinggir sungai. Ya Allah, inilah hambamu dalam bentuk air. Tidak pernah berhenti untuk mengalir. Sekalipun harus menghantam batu, pohon, melewati tebing tinggi, dia harus jatuh ke bawah dengan suaranya yang gemuruh. Demi untuk menjalankan tugasnya. Tunduk terhadap hukum kauniyah, hukum Allah. Coba kita lihat. Iya. Air terjun yang paling luas di Niagara, perbatasan Amerika Kanada, di Toronto di situ. Memang kita menikmati keindahannya. Malam-malam di senter dengan lampu yang berwarna-warni dari sudut Kanada. Kita yang dari sudut Amerika menyaksikan dari atas. Bahagia kita menyaksikan air terjun. Bahkan kita turun ke bawah naik perahu, pakai mantel anti air. Foto-foto di backgroundnya. Ya, air terjun raksasa itu. Tapi tanpa pernah kita menyadari ya bahwa Niagara itu suatu contoh perjuangan hamba Allah dalam bentuk air yang harus terhempas dengan jeritannya ke bawah, menindih batu-batu besar sehingga kedengaran ngorok dari 2 kilometer dari kejauhan, kedengaran suara gemuruh Niagara itu. Kita menikmati penderitaan makhluk Allah yang lain. Bagaimana kalau kita dibanting dari ketinggian, turun menghempas batu, pasti remuk tubuh kita, pasti akan teriak. Teriakannya air adalah gemuruhnya air itu. Wahai air, kamu tidak peduli badanmu dibanting dari ketinggian, lalu dihanyutkan dengan rintangan yang sangat banyak. Tiba musim dingin membeku sebagian dirimu. Tiba musim panas, engkau akan menjadi panas dan hangat. Kamu tidak peduli apapun rintanganmu, tetap tunduk di bawah hukum-hukum takdir Allah. Engkau harus mengalir sampai ke hilir. Manusia, aku, dikit-dikit alasan, enggak usah salat lah. Darurat,
ntar aja di raffle. Nggak di raffle. Sebentar-sebentar nggak sholat, kenapa? Sibuk. Nggak puasa, alasannya apa? Lupa makan sahur. Hamba Allah yang suka bikin alasan itu manusia. Lihatlah air yang tidak pernah bikin alasan. Sami'na wa ta'na, aku mendengarkan seruanmu dan aku taati perintahmu. Apapun yang terjadi, aku harus mengalir dan terus mengalir sampai ke pangkuanmu di samudra. Belajarlah terhadap ketaatannya air. Sekalipun dihambat, dia akan tetap jalan. Sekalipun harus terjun bebas dari ketinggian, terhempas di batu-batu cadas yang tajam, tidak peduli. Itulah bentuk ketaatan air. Air hujan harus turun mengikuti perintah sunatullah. Sekalipun jatuh di samudra, sekalipun jatuh di tengah hutan belantara, bahkan sekalipun jatuh di padang pasir yang sepi dan sunyi itu, dia tidak pernah peduli aku di mana akan bermuara. Manusia, tunggu dulu jangan di situ, aku maunya di sini. Choice-nya banyak. Cerewetnya luar biasa manusia itu. Tirulah air, tidak pernah cerewet. Tidak pernah menginterupsi dan tidak pernah membantah, membangkang. Kemanapun dia akan diturunkan, di situ dia akan beradaptasi. Sekalipun harus terkubur di tengah padang pasir, sekalipun harus hanyut di sungai, dan sekalipun harus menyatu dengan air asam di laut, air asin di laut. Itu dia. Tidak pernah peduli mau kemana. Jadi teman-teman, lihatlah makhluk-makhluk Allah yang taat. Tidak pernah protes.